Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Yujunarti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pendekatan dalam ilmu politik. Ilmu politik merupakan cabang ilmu sosial yang membahas antara perbedaan konflik dan interaksi, teori dan praktik politik, serta deskripsi dan analisis sistem politik dan perilaku politik. Yang dimana untuk memahami hal-hal yang tadi saya sebutkan, kita memerlukan pendekatan yang akan memberikan kita pemahaman lebih mendalam dalam memahami ilmu politik. Baiklah, untuk pendekatan yang pertama yaitu pendekatan legal atau institusional atau pendekatan tradisional. Yang dimana objek pendekatan ini adalah negara. Yang fokus utama pendekatan ini yaitu dalam segi konstitusional dan yuridis. Yang dimana pendekatan ini membahas tentang kekuasaan formal eksekutif, yudikatif, legislatif, dan juga membahas mengenai masalah kedaulatan dan sifat undang-undang dasar. Contoh pendekatan ini yaitu dalam mempelajari parlemen, maka yang perlu kita perhatikan adalah kekuasaan dan wewenang berdasarkan naskah resmi, seperti perundang-undangan, juga hubungan dengan badan eksekutif serta struktur organisasi dan hasilnya. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan perilaku, yang dimana pendekatan ini mempunyai landasan pokok pikiran yang melandai, yaitu bahwa tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal karena pembahasan itu tidak banyak membahas politik yang sebenarnya. Oleh sebab itu, peneliti lebih tertarik untuk mempelajari perilaku individu itu sendiri dalam berpolitik sebagai suatu fenomena yang benar-benar bisa untuk diamati. Contoh pendekatan ini yaitu dalam mempelajari parlemen, maka yang akan dibahas adalah perilaku anggota parlemen itu sendiri, baik dalam bagaimana pola pemberian suara-suaranya, pidato-pidatonya, dia tidaknya memprakarsai RUU, kegiatan lobbying, hingga bagaimana interaksinya dengan teman sejawat atau lingkungan sosialnya. Pendekatan yang ketiga yaitu pasca perilaku, yang dimana pendekatan ini muncul dengan tujuan untuk mengoreksi pendekatan perilaku yang dianggap kurang relevan. Pendekatan ini menekankan untuk menangani masalah sosial yang dianggap lebih mendesak daripada mengejar kecermatan dalam penelitian, yang dimana nilai-nilai dalam penelitian tidak bisa dihilangkan. Hingga tugas pendekatan ini adalah untuk memberikan bimbingan agar mengatasi permasalahan sosial dan aktif mengubah masyarakat menjadi lebih baik. Pendekatan yang keempat yaitu pendekatan pilihan rasional, di mana pendekatan yang ini menekankan peran seorang pelaku politik dalam kegiatan berpolitik, dari mulai merangkai pemikiran secara rasional serta tujuan-tujuannya yang dianggap penting. Contoh pendekatan ini yaitu memberikan dukungan kepada pihak yang mempunyai kewenangan yang lebih tinggi dengan tujuan untuk membentuk citra baik hingga sebuah kerjasama dapat terjalin. Pendekatan yang kelima atau pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan institusionalisme baru atau pendekatan kelembagaan baru, yang dimana pendekatan ini menjelaskan bagaimana organisasi kelembagaan itu, hingga tanggung jawab dan setiap peran di dalamnya, dari bagaimana interaksi peran dan lembaga hingga mengarah pada analisis ekonomi pasar dan globalisasi serta kebijakan fiskal. Contoh pendekatan ini yaitu pemerintah NKRI diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, yang dimana demokrasi desentralistis, bersih dan praktik KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik secara adil. Dan untuk mampu menjalankan pemerintahan tersebut, perlu dibangun aparatur negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih praktek KKN, berintegritas tinggi, serta berkemampuan dan kinerja tinggi. Baiklah,
Mungkin hanya ini dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.